Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Tugas Agama Islam akan mempresentasikan atau menjelaskan materi rukun iman. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ane Oktananta Pramesti. Kemudian ada teman-teman saya yaitu Arswinda Ayu Rusmaladewi, Fandi Rahmasari, dan Rizky Romadoni. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian rukun iman. Rukun iman dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada umat manusia di bumi. Maksudnya adalah rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam suatu Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan, sementara iman artinya yakin atau percaya. Rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap, antara lain iman yang diyakini dalam hati, iman yang diikrarkan dengan lisan, dan iman yang diamalkan dengan anggota badan. Jadi, iman mengandung pengertian, yaitu percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kita harus mempercayai adanya Allah walaupun Allah itu tidak terlihat. Mengimani dan sifat Allah yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan nabinya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, mempertanyakan, dan menyerupakannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ane. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Fani Ramasari. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih caranya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Yang pertama yaitu kita meyakini bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Kemudian yang kedua yaitu umat Islam wajib mengimani 10 malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas menurunkan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada saat hari akhir atau hari kiamat nanti. Ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa seseorang. Ada malaikat Raqib itu mencatat amal kebaikan umat manusia. Kemudian ada malaikat Atid mencatat amal keburukan umat manusia. Ada malaikat Munkar dan Nakir, itu tugasnya sama, bertugas menanyakan amal ibadah di alam kubur nanti. Kemudian ada malaikat Malik, itu bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk 4, yaitu kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga,
kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Romdoni. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Ane, yaitu iman kepada Rasul. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada Nabi dan Rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala, dan wajib mengakui setiap Nabi dan Rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu mengimani tanda-tanda hari kiamat. Artinya harus mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga dan atau neraka. Iman kepada qada dan qadar, yaitu mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat, demikian pula pembuatan mereka melalui kehendak ilahi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Mbak Winda. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Ridho. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. 1. Menyempurnakan rukun iman yang keempat. 2. Menjadikan kisah para Rasul sebagai suri tauladan yang baik dalam hidup. 3. Termotivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam masyarakat. 4. Tidak akan kehilangan arah dalam contoh manusia yang baik. 5. Timbulnya rasa cinta atau mahabbah kepada para rasul dan mulai mencontoh perilaku-perilaku terpujinya. 6. Mengetahui hakikat hidup seorang manusia, yaitu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja kurang lebihnya penjelasan dari materi rukun iman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui room chat atau bisa teman-teman mengangkat tangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.